Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Kita akan ambil dari 1 Petrus dan 2 Petrus, tetapi akan membahas hal khusus saja, bukan mengupas seluruh, tapi membahas hal khusus saja yang khusus ada pada 1 Petrus dan 2 Petrus. Oke, kita mulai saja saudara-saudari. Kalau kita tanya, apa sih yang dianggap berharga di dunia ini? Kalau dari alam, mungkin orang akan berkata yaitu emas, berlian, ataupun batu permata yang bersumber daripada alam. Tapi masalahnya adalah apa yang dikatakan berharga dari alam, ini bisa berubah-berubah saudara. Karena pada satu masa bisa berubah. Misalkan suatu masa di abad 19, aluminium dianggap lebih berharga dari emas. Tetapi sekarang kita ngelihat aluminium jauh lebih murah. Ya, ibu-ibu dengan panci ataupun dandang aluminium sudah ada di mana-mana. Tapi waktu saat tersebut, abad 19, aluminium jauh lebih mahal daripada emas. Dan kalau Anda punya sesuatu yang berharga dari dunia, dari alam, ya, emas, berlian, tentu Anda nggak pernah puas, selalu mau lebih. Tapi kalau ditanya dari manusia, orang akan bicara relatif. Ada yang orang bilang kejujuran, kesetiaan, ada yang bilang prestasi, ada yang bilang image, harga diri ataupun penampilan ataupun paras. Semua relatif. Dan kadang apa yang Anda anggap itu berharga belum tentu orang lain hargai. Ataupun ketika Anda memberikan menurut Anda itu penting, berharga, tapi orang lain biasa aja. Misalkan ketika Anda merasa bahwa kejujuran, kesetiaan itu sangat penting sekali, sangat berharga, lalu Anda lakukan itu dalam pekerjaan, usaha, ternyata orang kurang menghargai. Bisa terjadi, ya, itulah kenyataan di dunia. Tapi pernah Anda bertanya, apa sih yang dianggap berharga di dalam firman Tuhan? Nah, inilah, ternyata firman Tuhan ada secara khusus menyampaikan 4 hal yang berharga, dan itu semua ada di dalam 1 Petrus dan 2 Petrus. Yang dimaksud dengan berharga adalah sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang teruji, yang mahal, yang murni, saudara-saudari. Sehingga dia nggak akan berubah-berubah. Dan itu juga tetap, kapanpun juga tetap. Nah, kata berharga ini dalam bahasa Inggrisnya precious. Dalam bahasa Latinnya timios ataupun juga time, ya saudara-saudari. Nah, dalam bahasa Indonesia, memang tidak semua terjemahan bahasa Indonesia menyebutnya berharga. Kadang disebut mahal, kadang tidak disebut. Sebab itulah maka yang kita ambil adalah dari bahasa aslinya, bahasa Latinnya, ataupun juga yang sesuai dengan bahasa Latinnya, bahasa Inggrisnya, saudari. Yuk kita ngelihat yang berharga menurut firman Tuhan. Ada 4. Pertama, dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yang disebut bahasa Inggrisnya precious blood of Christ atau timios aima Christos, bahasa Latinnya. Saudara, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi yang pertama, menurut kerajaan Allah yang berharga, yang tidak berubah-ubah, yang tetap untuk selamanya adalah darah Yesus, precious blood of Christ. Lalu kemudian Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 6 mengatakan yang kedua adalah, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, ataupun terjemahan bahasa Inggrisnya precious cornerstone. Saudara-saudari, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa itu cornerstone kita? Yesus. Jadi batu penjuru yang mahal ini yang kedua saya sebut adalah Yesus, precious cornerstone, ya. Yesus sebagai batu penjuru. Nah, saudara-saudari, yang ketiga di dalam 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Terjemahan Indonesia hanya disebut iman, tetapi terjemahan aslinya isotimos pistis. Iso artinya sama, ya, nilainya, timos ya sama harganya. Ya, pistis itu iman. Jadi bahasa Inggrisnya precious faith. Ya. Jadi yang ketiga adalah iman, saudara, precious faith. Ya, jadi Anda ngelihat urutannya pun. Ya, yang pertama darah Yesus dulu, baru Yesus, baru iman. Oleh darah Yesus, Anda baru bisa bersatu dengan Yesus. Oleh karena Yesus, Anda bisa punya iman. Benih iman Anda datang dari Yesus. Dan yang keempat,
adalah dari 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Precious promises. Ya, Timios epagelma. Yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, yang ketiga adalah janji berharga, saudari. Ya, inilah 4 hal yang di dalam Petrus 1 Petrus dan 2 Petrus disebut berharga. Hanya di Petrus ini, surat Petrus ini, saudari. Di bagian lain enggak. Bukan berarti yang lain enggak penting. Yang lain penting, tapi saling melengkapin. Dan Anda kalau Anda tahu bahwa surat Petrus ini ditulis pada zaman Kekaisaran Nero, di mana kekristenan, bukan orang Israel, tapi kekristenan sedang sungguh-sungguh dianiaya, saudara-saudari. Orang-orang Kristen saat itu dianiaya di luar batas kemanusiaan. Ya, Anda bisa baca sejarahnya. Bukan hanya diberikan kepada bertempur dengan singa, tetapi juga mereka dijadikan obor hidup, saudara-saudara. Mengerikan. Bahkan bukan hanya pria, tetapi juga wanita dan anak-anak. Ya. Jadi, itulah mungkin yang kenapa Tuhan memberikan firman itu, supaya mereka tahu bahwa mereka telah memperoleh yang berharga di kerajaan Allah. Ya, dan sehingga juga mereka boleh tetap bertahan, karena mereka mempunyai precious faith, precious promises, janji-janji yang luar biasa dan iman, ya, yang berharga itu. Ya. Amin, saudara. Inilah yang disebut berharga karena dia tidak berubah dan dia tidak perlu ada tambahan. Itu sudah cukup memuaskan. Artinya itu memuaskan, tidak perlu tambahan lagi. Amin ya. Dan saya minta juga supaya Anda membuka hati Anda biar Roh Kudus berbicara kepada kita yang mendengar, karena banyak sekali hal-hal ini akan disampaikan oleh Roh Kudus. Ya, Anda simak dan biarkan Roh Kudus berbicara. Saudara-saudara, oke, kita bahas saat ini bagian pertama minggu ini tentang darah Kristus yang mahal. Precious blood of Christ, saudara-saudari. Nah, di dalam firman Tuhan, Imamat 17 ayat 11 dikatakan nyawa makhluk ada dalam darahnya. Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Darah itu ada di mezbah untuk apa? Mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Jadi dengan kata lain, darah dari nyawa adalah persembahan untuk perdamaian, dan itu adalah persembahan perdamaian yang paling tinggi. Yang dimaksud darah dari nyawa adalah darah itu harus tercurah, di mana nyawa yang memiliki darah itu harus mati. Itulah nyawanya diambil dengan cara darahnya tercurah, saudara-saudari. Jadi bukan hanya diberikan hanya 1 liter atau beberapa, tetapi semua. Kalau Anda nyumbang darah, Anda hanya mengambil beberapa kantong aja ya. Tapi ini harus tercurah semua, sehingga orang yang memberikan darah itu, mencurahkan darahnya, harus memberikan nyawanya, ataupun dengan kata lain mati. Ya. Dan itu dia. Termasuk juga kalau hewan korban harus sama. Ini sudah menjadi suatu ketetapan. Ini kalau ditanya kenapa, itu suatu ketetapan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Bahkan di dalam Kejadian, ketika Adam dan Hawa berdosa, dan mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun ara, Tuhan nggak mau, dan Tuhan mengganti dengan kulit binatang. Ketika kulit binatang, berarti ada binatang yang dibunuh, dan darahnya tercurah, saudari. Dan itu juga yang terjadi dalam kisah Kain dan Habel, di mana Kain adalah anak dari Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain itu adalah petani, Habel adalah peternak. Sehingga adalah normal dong harusnya kalau Kain mempersembahkan apa yang ada pada dia, yaitu hasil tani. Habel korban binatang. Tetapi Tuhan terima Habel. Apa Tuhan tidak adil? Tidak, saudara-saudari. Tuhan adil dalam segala sesuatu. Tetapi tentang korban ini, Adam dan Hawa sudah tahu, dan pasti juga Habel dan Kain pun sudah diberitahu, diajarkan bahwa Allah mempersembahkan korban bagi Allah harus dari sesuatu yang bersumber dari Dia, kehidupan itu, yaitu darah. Oleh sebab itu, ketika Habel mempersembahkan lemak, itu berarti binatang itu harus dibunuh, darah tercurah, baru lemaknya bisa diambil. Dan itulah yang membuat Tuhan mengindahkan korban Habel dan persembahannya. Amin. Kain walaupun petani, dia harus tetap mempersembahkan buat Tuhan sesuatu dari yang darah, di mana ada darah, yaitu korban darah itu. Ini suatu ketetapan. Jadi korban darah ini yang dipersembahkan Habel, dan juga
Ketika Tuhan melihat korban darah, itu akan menyenangkan dan mendatangkan perkenanan. Ya, saudara, ketika Tuhan mengindahkan Habel berarti Tuhan berkenan. Nah, inilah. Kemudian juga Anda tahu pada suatu ketika juga, dan bapak-bapak daripada Nuh, Abraham, Yakob, ya, atau Israel, ya, semua Ishak dan juga Israel semua mempersembahkan korban darah juga, saudara-saudari. Dan juga Daud dalam 2 Samuel 24 ayat 25 juga ketika terjadi tulah di tengah bangsa Israel, maka Daud pada akhirnya mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, artinya korban darah. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti. Jadi korban darah akan, ya, membuat doa dikabulkan, dan ketika ada tulah dihentikan. Nah, saya tahu ini adalah sesuatu yang terjadi pada masa Daud, tetapi prinsipnya tetap sama. Ketika ada korban darah, doa kita pun didengar Tuhan. Saudara, banyak sekali kita berdoa tanpa menyadari, kita berdoa dengan melihat pada apa yang kita harus lakukan, bukan apa yang telah dicurahkan, yaitu apa yang telah Yesus curahkan. Amin. Nah, sebab itu mari yuk kita mulai biarkan Roh Kudus berbicara ketika kita berdoa. Kata-kata kita mungkin nggak sempurna, tetapi darah Yesus itu menyempurnakan doa kita. Amin. Ya, yuk kita ngelihat lagi sekarang di dalam Ibrani 9 ayat 13-14a dikatakan, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan ambu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Saudara-saudari, dengan kata lain, darah Yesus dikatakan lebih, betapa lebihnya. Kata Indonesia betapa lebihnya, tetapi kata aslinya ini superlatif diulang 2 kali. Artinya, ya saudara, di atas, lebih gitu ya. Kalau kita menyatakan lebih, ya pakai kata lebih. Tapi kalau mereka mengulang 2 kali ataupun 3 kali, dan ini diulang, saudara-saudari. Jadi artinya darah Yesus, ya, adalah sangat jauh, bukan hanya jauh, tapi sangat-sangat jauh di atas segalanya. Kalau ditanya segalanya apa? Segalanya. Darah Yesus di atas dosa kita, di atas pergumulan kita, di atas masalah kita, di atas kebutuhan kita, di atas kuasa yang ada dimanapun juga. Darah Yesus di atas, jauh di atas segalanya. Amin, saudara-saudari. Ya. Kemudian juga dikatakan, ya, oleh ini, Roh kekal, persembahan tak bercacat. Dengan kata lain, darah Yesus ini kekal, saudara-saudari. Oleh Roh kekal, darah Yesus ini kekal. Darah ini harus dicurahkan dengan kematian. Oleh sebab itu Yesus hanya cukup mati sekali, tapi karena darahnya kekal, maka darahnya ini tersedia untuk selamanya. Dan darah ini tak bercacat, sempurna artinya. Inilah darah Yesus yang kita miliki, harus kita sadari, saudara. Mungkin kita sudah umum tahu, kita sudah biasa pakai darah Yesus, tapi kadang kita tidak menyadari. Kalau sesuatu yang berharga, saya katakan, saya kasih gambaran kayak begini. Kalau Anda sedang jalan di jalan, atau naik mobil di jalan, naik motor di jalan, lalu ketika Anda ngelihat ada sesuatu yang berharga, misalkan Anda ngelihat berlian di tengah jalan, dan di tengah jalan benar-benar gitu ya, apa yang Anda lakukan? Ini berharga di mata dunia. Anda pasti akan berhenti dari segala yang Anda lakukan. Anda cari cara. Ya, kalau Anda jadi nyetir, Anda pasti pinggirin, langsung ngerem mendadak, Anda turun, ambil. Karena itu sangat berharga ada di situ. Ya, demikian juga. Seharusnya ketika kita melihat darah Yesus berharga, ini membuat kita terfokus dan menginginkan itu lebih dari segalanya. Amin, saudara. Dan darah Yesus ini dikatakan dipersembahkan oleh dirinya sendiri, artinya kerelaan Tuhan. Darah Yesus ini, saudara-saudari, ya, disembahkan kerelaan Tuhan, Tuhan sendiri yang disembahkan. Kalau yang lain, kalau binatang segala, bukan kehendak mereka yang dikorbankan, tapi Yesus memberikan diri untuk dikorbankan. Karena apa? Karena ketaatannya pada rancangan dan kehendak Bapa. Lalu juga karena Dia mengasihi Anda dan saya, saudara-saudari. Ini yang membuat perbedaan luar biasa.
ini yang membuat darah itu bukan suatu darah paksaan, tetapi darah kerelaan. Makanya itulah sebabnya kasih nggak pernah gagal. Karena melihat kepada darah Yesus, kasih Tuhan yang tercurah karena darah Yesus, itulah yang membuat segala sesuatu nggak akan bisa gagal. Amin, saudara-saudari. Karena kasih yang dibuktikan lewat darah yang tercurah oleh Tuhan Yesus. Jadi Anda ngelihat ini semua ya. Ketika ada darah Yesus, kita mengenal darah Yesus dengan iman, tahu apa itu darah Yesus, maka itu akan menyenangkan dan mendatangkan perkenangan. Itu akan membuat doa kita dikabulkan, saudara-saudari. Doa kita layak di hadapan Tuhan karena darah Yesus. Bukan karena kita doanya bagus, doanya lama. Doa lama kita terus minta adalah suatu sikap hati yang percaya, yang gak mau mundur, saudara, tetapi yang membuat doa kita layak dikabulkan di mata Tuhan, di mata Allah Bapa adalah darah Yesus. Efesus 1 ayat 7, di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kita ditebus, diampuni dosanya. Ditebus dari apa? Galatia katakan dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat, saudara-saudari, membuat kita terkutuk, tidak diberkatin. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sempurna bisa menjalankan semua hukum Taurat. Ada 613. Tapi firman Tuhan katakan, satu aja kamu bersalah, satu aja kamu langgar, maka kamu sudah melanggar seluruhnya. Sebab itulah, darah Yesus inilah memberikan kita penebusan, pengampunan dosa, membebaskan kita dari kutuk, saudara-saudari. Dan kutuk Taurat, bukan Taurat yang tidak dilakukan, tetapi akibat Taurat. Karena ketika Anda langgar, maka Anda harus dihukum. Anda terkutuk, tetapi darah Yesus itulah yang menanggung hukumannya. Amin. Kemudian juga Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, ini jauh dekat apa sih? Saudara, kemudian firman Tuhan dalam Ibrani katakan 10 ayat 19, saudara, darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Artinya ke tempat maha kudus, ke tempat di mana Allah duduk bertata sebagai raja segala raja. Saudara, amin. Bukan sebagai dia Bapa kita, tetapi dia juga adalah raja segala raja. Anda ngelihat dalam kitab Esther, dia adalah suami Esther, tetapi ketika dia sebagai raja tidak sembarangan menghampiri dia. Tetapi kita oleh darah Yesus, kita boleh menghampiri raja segala raja dengan segala kekudusan dan kemuliaannya dengan darah ini. Inilah yang disebut kedekatan. Saudara, ketika kita dekat, kita mengalami kedekatan keintiman. Anda tahu nggak? Ini kita kedekatan keintiman dengan raja segala raja yang tahu segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Ketika Anda dekat, Anda bisa dengar suara dia. Ketika Anda dekat, Anda bisa diberitahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Saudara, inilah kedekatan oleh darah Yesus membuat Anda bisa tahu isi hati Tuhan, bisa tahu apa yang Tuhan sedang lakukan, dan Tuhan mau ngomong. Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yeremia katakan itu, dia akan memberitahukan kita hal-hal besar. Ya, dalam Yesaya katakan hal-hal yang dia akan lakukan. Itu berbicara tentang Allah sebagai, ya, saudara, saya lupa tapi ada istilah Ibrani-nya, ya, Allah semesta alam, gitu saudara. Ya, Allah semesta alam artinya Allah yang dahsyat, gitu. Ya, amin. Nah, saudara, itulah yang dimaksudkan keintiman membuat Anda bisa dekat, saudara. Kemudian juga dalam Wahyu 1 ayat 5b sampai 6a, dia yang telah mengasihi dan membasuh kita dari segala dosa dengan darahnya, menjadi kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapaknya. Saya ambil terjemahan Indonesia Modern Bible karena ini lebih tepat dengan bahasa aslinya, saudara-saudari. Elohim itu Tuhan Yesus, ya. Jadi menjadikan kita raja dan imam-imam. Nah, saudara harus ngerti ini maksudnya apa. Saudara, imam-imam kita sekarang adalah imam perjanjian baru. Imam perjanjian lama tugasnya adalah ritual, persembahan korban, ya, penghapusan dosa dan segala macam, kemudian banyak lagi mengatur umatnya segala dan lain-lain. Tetapi sekarang ketika Yesus jadi imam, maka dia melakukan sekali untuk selamanya. Jadi sehingga ketika Yesus melakukan korban, persembahan, penghapusan dosa, korban bakaran, itu Yesus sudah lakukan dengan darahnya sekali karena kekal untuk selamanya. Jadi nggak perlu lagi dilakukan. Jadi imam tugasnya apa sekarang? Firman Tuhan katakan Ibrani 7, ya sama seperti imam agung kita, Yesus Kristus, ketika di surga, dia masih bersyafaat.
Jadi ketika dengan darah Yesus, saudara, kita sebagai raja dan imam bicara tentang kita otoritas dan bersyafaat. Ini berhubungan dengan peperangan rohani. Saudara, ketika kita bersyafaat, kita butuh hati yang mengasihi orang yang kita doakan. Tetapi kita juga butuh darah Yesus. Kita butuh berdoa bersama Yesus, bersyafaat bersama Yesus dengan darahnya. Dan kita harus pakai otoritas dalam peperangan rohani dengan darah. Kita raja. Tapi rajanya kenapa bisa jadi raja? Karena dengan darahnya. Kita menggunakan otoritas Tuhan dengan darahnya itu, saudara-saudari. Izinkan Roh Kudus bicara kepada Anda, sehingga dia bisa menerangkan lebih lagi, berbicara kepada Anda, kepada roh Anda secara langsung pribadi kepada Anda. Amin. Kemudian dalam firman Tuhan Wahyu juga 12 ayat 11a, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Siapa mereka? Anak-anak Tuhan, kita ini semua. Mengalahkan siapa dia? Iblis, saudara-saudari. Darah anak domba, darah Yesus mengalahkan musuh, si iblis. Semua iblis, saudara-saudari. Amin. Dan juga di dalam firman Tuhan Lukas 22 ayat 20 perkataan Yesus, demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, perjanjian baru dimateraikan oleh darah Yesus, darah kekekalan, darah yang berharga. Ini perjanjian sangat sempurna, karena harus dibayar dengan harga yang mahal, dimateraikan dengan yang kekal, yang sempurna. Jadi perjanjian ini dahsyat luar biasa. Nah, apa bedanya saudara-saudara perjanjian ini? Saudara ngelihat, ketika di dalam firman Tuhan dari Ibrani 12:24, ketika Habel darahnya tercurah karena dibunuh oleh Kain, maka darah itu masih berbicara. Tapi berbicaranya adalah penghakiman, penghukuman, minta keadilan. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berbicara, Bapa ampunilah mereka. Jadi kepada Yesus pengantara perjanjian baru, perjanjian yang baru, dan kepada darah pemercikan. Ya, perjanjian ini dipercikan oleh darah Tuhan. Karena tanpa dipercikan, tanpa darah, perjanjian itu tidak sah, saudara-saudari. Allah menghendaki darah untuk menyatakan perjanjiannya. Dan darah kekekalan itulah yang memercikan perjanjian baru. Darah yang mahal, darah yang sempurna ini. Dan darah ini bukan berbicara tentang penghukuman, penghakiman, tetapi hal-hal yang lebih baik. Bapa ampunilah mereka. Bapa berkatain mereka, Bapa biar dimanapun aku ada, mereka berada. Jadi dengan kata lain, perjanjian ini yang dimaksudkan oleh darah Yesus membawa kita mendatangkan hesed. Bahasa Ibrani hesed artinya kemurahan dan kasih karunia. Saudara-saudari, ini hanya sebagian daripada bagaimana kuasa darah Yesus itu membuat kita mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang sesungguhnya tidak layak kita terima, yang sesungguhnya itu di luar batas daripada apa yang dapat kita bayangkan dan doakan, saudara-saudari. Inilah kadang-kadang ketika firman Tuhan katakan, dia yang sanggup ya memberikan, menjawab, atau memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Kita pikir materi. Jarang kita melihat hal yang ini, saudara. Bagaimana ini Anda nggak bisa dapat. Misalkan keintiman Anda nggak bisa dapatkan dengan yang lain. Hanya darah Yesus. Saudara, bagaimana Anda mengalahkan iblis, Anda nggak bisa dapat yang lain. Darah Yesus. Ini jauh melampaui daripada apa yang Anda dapat pikirkan dan doakan. Tuhan, buat kami semua mengerti tentang kebenaran ini. Roh Kudus bicara kepada semua kami. Karena ini begitu penting, begitu berharga bagi kehidupan anak-anak Tuhan di kerajaan Allah. Saudara, buka hati, renungkan terus, berulang-ulang biar Roh Kudus bicara kepada kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua.